warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita, yaitu nikmat kesempatan untuk bisa sholat zuhur secara berjamaah, menjalankan perintah Allah sesuai dengan waktunya. Karena betapa banyak orang-orang di sekitar kita yang bahkan tidak sempat melangkahkan kakinya menuju masjid. Bahkan orang-orang yang berada di sekitar masjid pun, jika Allah tidak memberikan hidayah kepadanya, maka niscaya dia tidak akan pernah melangkahkan kakinya untuk melaksanakan sholat berjamaah ke masjid. Kemudian salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah sana kita, baginda kita Nabi Muhammad SAW. Para jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali tentang penjelasan hadis dari kitab Arba'in An-Nawawi, yang mana pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki hadis yang ke-19. Diriwayatkan an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qalat kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ini adalah salah satu sahabat yang memiliki gelar sebagai ahli tafsir, yang mana beliau adalah keponakan dari Rasulullah SAW. Maka dengan kedekatannya beliau dengan Rasul SAW, maka beliau banyak diberikan penjelasan tentang berbagai hadis dari Rasulullah SAW. Maka ia berkata, pada suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau bersabda, faqala li, maka beliau bersabda, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai pemuda, sungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfazuka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Maka jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada lafal yang pertama Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas agar senantiasa menjaga Allah. Di sini adalah menjaga hak-hak Allah, yaitu berupa kita senantiasa mentaati perintahnya serta menjauhi larangannya, dan tidak berbuat kesyirikan, serta senantiasa beribadah kepada Allah. Maka ketika kita senantiasa menjaga hak-hak Allah, maka niscaya Allah akan menjaga kita. Niscaya Allah akan mendapati kita ketika kita berada dalam keadaan sulit. Ketika kita mendapatkan masalah, Allah akan mencarikan jalan keluarnya. Ketika kita sedang kesulitan dalam mencari rezeki,
untuk mencari nafkah untuk keluarga, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka oleh kita. Allah akan memberikan jalan keluar atas permasalahan yang menimpa kita. Kemudian kalimat yang kedua, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Maka ketika engkau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membutuhkan sesuatu tentang hajat kita terhadap dunia, maka mintalah kepada Allah. Dahulukanlah Allah daripada orang lain. Jangan bersandar kepada makhluk Allah, karena niscaya makhluk Allah akan senantiasa mengecewakan kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan mengecewakan kita. Maka diriwayatkan di sebuah hadis yang lain bahwasanya sampai-sampai para sahabat itu ketika kehilangan sandalnya, itu mereka meminta kepada Allah. Nah, maka ketika Allah diminta oleh hambanya, maka itu Allah sangat suka ketika hambanya meminta kepadanya. Kemudian wa idasta'anta fasta'in billah. Maka jika engkau meminta pertolongan, maka memintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan. Maka ketika kita sedang berada dalam kesulitan, sedang berada dalam bahaya yang akan mencelakakan diri kita, maka memintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika kita sedang melakukan bepergian, kemudian kita bertemu dengan kejahatan di jalan, bertemu dengan begal, maka yang paling utama adalah kita harus meminta pertolongan kepada Allah terlebih dahulu, baru memikirkan solusinya atau jalan keluarnya. Kemudian Rasulullah SAW juga berpesan kepada Ibnu Abbas, wa'lam annal ummah law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, apabila semua umat manusia berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Maka ketika ada kebaikan yang mana di situ orang-orang ingin memberikan kebaikannya itu kepada kita, akan tetapi Allah tidak menghendakinya, maka niscaya kebaikan itu tidak akan datang kepada kita. Misalkan kebaikan ini kita bandingkan dengan rezeki. Ketika rezeki itu ternyata memang tidak menjadi milik kita atau tidak dituliskan kepada kita, maka niscaya rezeki tersebut tidak akan datang kepada kita. Kemudian wa in istama'u ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Qad kataballahu alaika. Maka sebaliknya, ketika mereka pun berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Maka ketika ada segolongan manusia ingin mencelakakan kita, ingin berbuat buruk kepada kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki itu dan tidak ditakdirkan kepada kita, maka niscaya keburukan itu tidak akan menimpa kita. Rufi'atil qalam aqlam wa jaffatis suhuf. Maka sungguh pena-pena itu telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir telah kering. Maka bahasanya
para jamaah rahimakumullah, takdir kita itu sudah dituliskan di Lauh Mahfuz sebelum ada penciptaan langit dan bumi. Maka kita harus senantiasa beriman kepada takdir, beriman kepada ketetapan Allah, dan senantiasa berprasangka baik terhadap takdir yang menimpa kita, baik itu merupakan musibah ataupun nikmat. Maka wajib bagi seorang muslim ketika mendapatkan nikmat, ia wajib bersyukur, dan ketika mendapatkan musibah, hendaknya ia bersabar. Maka para jamaah rahimakumullah, semoga senantiasa kita dapat menjaga hak-hak Allah terhadap kita, sehingga Allah juga menjaga kita dimanapun kita berada, menjaga keluarga kita, anak-anak kita dan keturunan kita, dengan kita menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan juga haruslah kita senantiasa beriman, percaya dengan takdir yang sudah menimpa kita, bahwasanya itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus senantiasa bisa berprasangka baik terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.